Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Suryaningsih dengan NIM 2020-0501-02-005 dari Program Studi Perbankan Syariah Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai leadership dari mata kuliah leadership yang diampu oleh Bapak Hussein Insawan, MAG. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu apa itu leadership. Jadi, leadership dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kepemimpinan. Leadership merupakan fenomena interaksi sosial yang kompleks dan seringkali sulit untuk dibaca. Menurut Wahab tahun 2008 bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, atau memaksa seseorang atau kelompok agar mau menerima pengaruh dan berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapai suatu tujuan tertentu. Menurut Lao Tzu dalam kitab Tao Te Ching, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu meniadakan kediriannya dan melepaskan egonya demi kepentingan pengikutnya. Konfusius, pengaturan atau pelurusan segala hal yang menyimpang dari tata cara alami Mesir kuno Fir'aun adalah ketegasan perintah ada di mulutnya, ketajaman persepsi ada di hatinya, dan keadilan ada di lidahnya. Menurut Muhammad SAW, setiap orang adalah pemimpin. Menurut James C. George dalam Maxwell, kepemimpinan kemampuan memperoleh pengikut, dan menurut Ott dalam Faqih 2009, yaitu proses hubungan antara pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku orang lain. Mengetuai, mengepalai, memandu, melatih, mendidik, dan mengajari supaya dapat mengerjakan sendiri. Pemimpin adalah hubungan antara dua orang atau pemimpin yang saling mempengaruhi agar mau bekerja sama, berbagi tugas untuk mencapai keinginan sang pemimpin. Kepemimpinan juga merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah dan manusia. Baik, kemudian materi yang kedua saya akan menjelaskan sedikit sejarah kepemimpinan. Konsep kepemimpinan telah muncul di zaman Yunani kuno, Cina kuno, Babilonia, Mesir kuno, India kuno, dan Suf di Persia. Menurut Plato, pemimpin yang baik adalah orang yang mengerti tentang kebenaran dan dapat membantu mengikutnya untuk memahami apa yang disebut kebenaran. Kepemimpinan adalah kebijaksanaan yang memungkinkan manusia mengenali kebenaran, rasionalitas yang melahirkan kebahagiaan, dan moralitas menjaga keseluruhan jalan yang benar. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tujuan kepemimpinan. Jadi, tujuan kepemimpinannya itu adalah ada dua. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting guna mencapai tujuan dengan melihat apakah tujuan tercapai atau tidaknya dengan cara mencapai tujuan itu. Maka dari itu, kita dapat mengetahui jiwa kepemimpinan terhadap seseorang tersebut. Yang kedua yaitu memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan adalah guna membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dapat memotivasi pengikutnya atau bawahan guna mencapai tujuan yang dibutuhkan. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi sebuah kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa atau isi perintah, bagaimana cara melakukan, bagaimana waktu pelaksanaan, serta di mana tempat mengerjakan, menimbulkan keputusan yang bisa diwujudkan secara lancar.
Kemudian fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan suatu keputusan yang membutuhkan pertimbangan serta konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Kemudian fungsi partisipasi. Pemimpin dapat melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan ataupun dalam melaksanakan sebuah keputusan. Kemudian fungsi delegasi. Fungsi delegasi ialah bentuk kepercayaan seseorang pemimpin pada seseorang yang diberikan perlimpahan wewenang guna untuk melaksanakan suatu tanggung jawab yang diberikan, yaitu amanah. Kemudian fungsi pengendalian. Pemimpin dapat melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, serta pengawasan pada kegiatan para anggotanya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana gaya seorang kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang berpola kepentingan pelaksanaan tugas. Gaya kepemimpinan berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama. Kemudian yang ketiga, gaya kepemimpinan berpola pada kepentingan hasil yang telah dicapai. Tipe-tipe kepemimpinan yang pertama yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Yang kedua, tipe kepemimpinan kendali bebas. Yang ketiga, tipe kepemimpinan yang demokratis. Kemudian saya akan menjelaskan kategori kepemimpinan dan kriteria kepemimpinan. Menurut Henry Mintzberg, mencakup kepemimpinan internasional dan desisional. Menurut Subbakti, mencakup kecerdasan intelektual, wawasan terbuka, orisinalitas, netral, pengambilan keputusan, antusiasme, kekuatan, keberanian, integritas, percaya diri, inisiatif, siap menjadi garam dan terang, siap menderita dan menghadapi tantangan, rendah hati dan jujur pada diri sendiri. Kemudian sekarang saya akan menyebutkan tangga-tangga kepemimpinan. Menurut Ari Ginanjar Agustian, yang pertama, pemimpin yang dicintai. Yang kedua, pemimpin yang dicintai. Ketiga, pemimpin yang dipercaya. Keempat, pemimpin yang dibimbing. Kelima, pemimpin yang berkepribadian. Dan pemimpin yang abadi. Peranan kepemimpinan dalam penyusunan rencana strategis yang meliputi memahami konteks, memahami keterlibatan orang lain dan diri sendiri, mensponsori proses, memperjuangkan proses pembinaan kepemimpinan kolektif, menggunakan dialog dan membuat proses bermakna, membuat dan menerapkan kebijakan, menegakkan norma dan mengelola konflik, dan mengimplementasikan semua rencana. Memiliki beberapa kemampuan khusus dalam bersikap. Sikap yang diperlukan untuk skill leadership antara lain, yang pertama yaitu keterampilan sosial. Seseorang individu harus mempunyai kepekaan terhadap situasi dan dapat bertindak sesuai dengan situasi. Yang kedua yaitu bijaksana. Ada banyak orang yang terlibat dalam suatu tim. Semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran dan perspektif yang ada. Oleh karena itu, diharapkan seseorang yang leader terbuka untuk perspektif orang lain. Yang ketiga yaitu keberanian. Sebuah tim dalam perusahaan akan menghadapi banyak masalah yang menghadang. Oleh karena itu, leader harus berani dan memahami kapan waktu untuk mempertahankan dan melakukan hal-hal yang dianggap benar, serta mampu menghadapi permasalahan. Kemudian yang keempat, mampu membuat keputusan. Suatu permasalahan membutuhkan solusi yang harus diputuskan, kemudian dieksekusi. Keputusan yang dapat dibuat harus bersama dan mengatasi masalah yang ada untuk memberi pengaruh yang besar dalam tim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.